Persis, dan kita akan mulai. Kita masuk dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk belajar firman-Mu dalam seminar tentang persembahan persepuluhan ini. Kami mohon supaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Dan kalau ada yang masih dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka. Tolong supaya mereka secepatnya bisa sampai ke tempat ini dan ikut bersama kami belajar firman. Dan ampuni sucikan kami semua dari segala dosa. Penuhi pimpin dengan Roh-Mu dan sepanjang acara seminar ini beserta dengan tanya jawabnya. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Dan juga tolong supaya bisa mengatur kecepatan dan sebagainya, mengingat pelajaran yang cukup panjang, supaya bisa cukup dalam jam yang ditentukan. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya semua diberitakan dengan benar, dengan baik, dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan cuma itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, berikan semua yang kami butuhkan untuk bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan pada kebenaran, dan juga kemauan dan kemampuan untuk menjadi pelaku dan penanggap firman di dalam urusan ini. Kami berdoa juga untuk acara tanya jawab nanti. Bimbing semua dalam bertanya, juga hamba-Mu dalam menjawab, dan berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur, dan sebagainya. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara seminar ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah seminar session yang kedua ya, tentang pro kontra berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Rabu lalu adalah session pertama, sekarang session kedua. Nah, sebetulnya bahan awal dari session kedua ini masih termasuk dalam minggu lalu, tapi minggu lalu sudah panjang, jadi akhirnya saya masukkan di sini, tapi cuma sedikit saja. Minggu lalu itu kita membahas bahwa orang-orang yang anti perpuluhan itu menganggap itu hanya untuk bangsa Israel, hanya di dalam negara Israel, dan itu pun hanya untuk peternak dan petani, dan persepuluhannya juga hasil bumi dan hasil ternak ya. Nah, ini kita sudah membahas 5 poin, sekarang adalah poin ke-6. Ini bukan pembahasan betulnya, tapi hanya saya berikan beberapa komentar dari para penafsir atau penulis ensiklopedia dan sebagainya. Poin A, saudara, bahwa seluruh bangsa Israel memberi persembahan persepuluhan. Seluruh ya, jadi bukan hanya petani atau peternak. IVP Bible Background Commentary tentang Bilangan 18:21-32 mengatakan, karena orang-orang Lewi tidak diberi tanah dalam pembagian setelah penaklukan Kanaan maksudnya, mereka harus didukung oleh semua atau seluruh bangsa melalui persembahan persepuluhan. Ya, jadi mereka bilang semua atau seluruh bangsa. Lalu Adam Clark dalam tafsirannya tentang Nehemia 12 ayat 47, penyanyi-penyanyi dan penunggu-penunggu pintu gerbang, ini semua termasuk Lewi saudara ya, didukung oleh bangsa itu secara keseluruhan.
Dan setiap orang-orang ini mempunyai bagian-bagian mereka yang disajikan kepada mereka setiap hari. Lalu Jamieson, Fausset and Brown tentang Nehemia 12:47 mengatakan seluruh Israel menguduskan hal-hal kudus kepada orang-orang Lewi. Bangsa itu menyeleksi persembahan persepuluhan dan buah atau hasil pertama, membaktikan mereka bagi penggunaan orang-orang Lewi yang merupakan kepunyaan mereka oleh penetapan dari hukum Taurat. Orang-orang Lewi bertindak dengan cara yang sama dengan persembahan persepuluhan yang seharusnya dari mereka bagi imam-imam. Jadi semua golongan dari bangsa itu menunjukkan suatu kesetiaan yang teliti dalam membayar iuran pada bait suci dan pelayan-pelayan Allah yang ditetapkan untuk melayani di dalamnya. Jadi saya berikan 3 kutipan. Sekarang poin B, saudara, bahwa persembahan persepuluhan terdiri dari semua hal dan bukan hanya hasil bumi dan ternak. International Standard Bible Encyclopedia Revised Edition mengatakan demikian: harta benda atau barang-barang yang merupakan subjek dari persembahan persepuluhan, khususnya di timur dekat kuno, persembahan persepuluhan diambil dari suatu jajaran yang lebar atau luas, dari properti atau milik, hasil, atau bahkan uang. Tetapi bagian-bagiannya bervariasi dari kebudayaan ke kebudayaan. Di antara properti atau milik hal-hal yang didaftarkan sebagai persembahan persepuluhan di Israel, padi-padian, anggur baru, Ibrani tiros, minyak zaitun, buah ternak dan domba, Ulangan 14 ayat 23, Imamat 27, 32 dan sebagainya. Tetapi hal-hal lain mungkin dijadikan persembahan persepuluhan juga. Abraham memberikan persembahan persepuluhan dari jarahan perang, Kejadian 14 ayat 20. Dan Yakub menasarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan dari semua yang Allah berikan kepadanya, Kejadian 28 ayat 22. Di seluruh timur dekat kuno, semua jenis objek telah ditemukan ditunjuk sebagai subjek dari persembahan persepuluhan. Wol, kain, kayu, senjata, emas, perak, keledai, dan sebagainya. Secara umum orang-orang Israel harus memberikan persembahan persepuluhan dari semua kekayaan. Ibrani, karena ini tulis dengan huruf Latin, saya tidak ngerti bacanya khayil atau hayil, saya tidak tahu, saya tidak ngeceknya. Juga tuh dari tanah yang Yahweh berikan kepada mereka, bandingkan Ulangan 18 ayat yang ke-18. Saudara, ayat-ayatnya saya berikan semua di sini, tetapi tidak saya bacakan, saudara bisa membaca sendiri. Jadi semua ayat tertentu saya berikan di sini. Sekarang Wellington's Bible Handbook tentang Imamat 27 ayat 30-34 berkata demikian. 27, 30-34, tetapi ingatlah 1/10 adalah milik Allah. Ayat-ayat terakhir dari Imamat menangani khusus penebusan dari persembahan persepuluhan. Musa mengingatkan bangsa itu bahwa 1/10 dari segala sesuatu, termasuk uang, panen dan ternak, adalah milik Allah. Dan ini saya bandingkan dengan Lukas 18 ayat 12 yang orang Farisi itu ya, mengatakan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan ini jelas tidak mungkin tidak mungkin ternak ataupun tani, karena orang Farisi bukan petani atau peternak. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian pertama yang merupakan sambungan dari minggu yang lalu. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua ya. Ini adalah argumentasi kedua dari orang-orang yang dalam tanda petik anti persembahan persepuluhan. Mereka berargumentasi bahwa istilah-istilah dan jabatan-jabatan dalam perjanjian lama berbeda dengan dalam zaman perjanjian baru. Dan ini beberapa detail yang digunakan untuk menyatakan persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku di dalam perjanjian baru. Poin A, persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama diberikan ke bait Allah, imam-imam dan orang-orang Lewi, yang semuanya sudah tidak ada dalam perjanjian baru. Bait Allahnya tidak ada, imamnya tidak ada, orang Lewi tidak ada. Belum diberikan ke mana? Ya tidak ada, dihapus. Nah itu pemikiran mereka ya. Poin B, persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama dibawa ke rumah perbendaharaan. Dan ini istilah rumah perbendaharaan itu ya, tidak pernah menunjuk pada gereja. Ini argumentasinya Rasul Kali. Poin C, Rasul Kali juga menekankan bahwa orang-orang Lewi tidak mendapat bagian atau tanah atau warisan, dan tidak boleh memiliki kekayaan. Jadi maksudnya pendeta-pendeta punya tanah, punya warisan, punya kekayaan, gak cocok, gak boleh. Kalau
orang Lewi tidak punya bagian, tidak punya tanah, tidak punya warisan, tidak punya kekayaan lain sama sekali. Pendeta punya, kok bisa mau terima persepuluhan, gitulah kira-kira ya. Nanti kita lihat tulisannya. Poin D, Rasul Kai juga mengatakan bahwa kalau persembahan persepuluhan mau dijalankan dalam perjanjian baru, maka persembahan persepuluhan itu harus diberikan kepada diaken-diaken, penyanyi-penyanyi, sedangkan pendeta yang sejajar dengan imam seharusnya menerima hanya 1% dari persembahan persepuluhan. Ini omongannya tidak bisa lebih konyol, saya pikir ya. Orang ini makanya saya katakan dia tidak pintar argumentasi, menurut saya bodoh orang dia. Poin E, saudara, Rasul Kai juga mengatakan bahwa dalam perjanjian lama imam tidak memberi persembahan persepuluhan, dan dalam perjanjian baru semua orang Kristen adalah imam. Tuh, imam tidak beri. Nah sekarang ini semua orang Kristen imam kok. Ya sudah, orang Kristen juga tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan. Bagi saya argumentasi ini konyol, tapi saya bicara dengan Roy bilang tidak konyol. Nanti kita lihat siapa yang konyol ya. Sekarang saya berikan kutipan kata-kata dari orang-orang ini ya. Kali ini Paulus Roy tidak saya kutip. Insinyur Herlianto. Tapi omongannya ruwet, saudara, ini orang ini ya. Coba ya pikirkan sendiri, ruwet apa tidak ruwet ya. Bagaimana pengajaran persepuluhan dalam perjanjian baru dalam huruf PP? Apakah Yesus dan para rasul mengajarkannya? Kelihatannya tidak. Persepuluhan tidak diajarkan oleh Yesus dan para rasul, kecuali disinggung dalam beberapa ayat yang tidak ada dalam PP ini. Nanti poin ketiga, saudara ya. Kita tidak bahas ini, tapi kutipannya sudah kadung ini ya, sudah saya biarkan. Kalau begitu mengapa? Dan apakah persepuluhan masih menjadi bagian ibadah PP? Dalam perjanjian baru Yesus dan para rasul tidak mengajarkannya, dan PP tidak lagi berbicara mengenai Israel secara lahir, melainkan Israel rohani. Demikian juga ibadat lahir dengan kurban dan persembahan yang berpusat sekitar Taurat dan Bait Allah dan dipimpin oleh para imam telah digantikan dalam PP. Dalam PP, ibadat tidak berkisar Taurat dan Bait Allah. Sekalipun pada awal pelayanan, umat Kristen masih ada yang hadir di Bait Allah. Ritus kurban dan persembahan sudah digantikan oleh darah Yesus sendiri. Itulah sebabnya dalam PP juga tidak lagi ada jabatan imam. Dengan demikian, sistem persepuluhan yang dikaitkan dengan rumah perbendaharaan di Bait Allah juga sudah digantikan dengan Injil kasih. Kurung buka, ritus basuhan, sunat dan sabat juga tidak lagi diajarkan dalam PP. Saya tidak bahas bagian ini ya, tapi saya tidak setuju sama sekali dengan omongan sabat tidak diajarkan dan sebagainya. Ini gila bagi saya. Dengan demikian, sistem persepuluhan yang dikaitkan dengan rumah perbendaharaan di Bait Allah juga sudah digantikan dengan Injil kasih. Kalau dalam makalah saya berikan alamatnya di internet untuk mendapatkan tulisan ini ya. Sudah, menurut saya kata-kata Insinyur Herlianto ini kacau. Karena apa urusannya dengan Israel rohani? Dan bagaimana sistem persepuluhan digantikan dengan Injil kasih, itu hubungannya apa? Saya sama sekali tidak ngerti omongan dia. Ini persembahan digantikan dengan Injil kasih. Hubungannya apa persembahan digantikan dengan seperti begitu? Bagi saya ini omongan apa? Tidak ngerti saya. Sekarang Rasul kali saya kutip banyak kutipannya. Dia nulis pakai poin-poin 1, 2, 3. Ini poin 8 ya. Tidak ada warisan atau bagian. Allah melarang orang-orang Lewi dan imam-imam yang menerima seluruh persembahan persepuluhan pertama untuk mempunyai properti atau tanah di tanahnya atau menerima warisan-warisan lain apapun. Ia juga melarang mereka untuk mendapat bagian kekayaan dengan orang-orang Ibrani yang lain. Dalam kurung, tidak mendapat bagian di antara mereka, kurung tutup. Fakta Alkitab ini ditemukan secara mengherankan 12 kali dalam Bilangan 18, 20 dan 26, Ulangan 10 ayat 9, Ulangan 12 ayat 12, Ulangan 14 ayat 27 dan 29, Ulangan 18 ayat 1, Yosua 13 ayat 14 dan 33, Yosua 14 ayat 3, Yosua 18 ayat 7, Yesaya 44 ayat 28. Pasti Allah memaksudkan apa yang ia katakan begitu sering. Jika pekerja-pekerja Injil mau mengkhotbahkan prinsip-prinsip persembahan persepuluhan, yang satu ini pasti harus dimasukkan atau dicakup. Jadi kalau saudara pendeta dan saudara mau khotbahkan persepuluhan,
prinsip ini bahwa orang Lewi yang terima ini tidak boleh punya properti atau tanah atau warisan atau milik dan sebagainya, itu harus dimasukkan. Nah, kalau saudara punya semua itu, lah saudara tidak cocok sama orang Lewi, jadi saudara tidak berhak untuk mendapatkan. Nah, saudara, ayat-ayatnya saya berikan semua di sini, tapi lagi-lagi tidak saya bacakan. Saudara bisa membaca sendiri semua ayat yang diberikan referensi, 12 ayat dan sebagainya. Saya berikan semuanya di sini, bisa dibaca sendiri, tidak ada masalah dengan hal itu. Jadi saya kira untuk menghemat waktu saya loncati saja. Sekarang kutipan selanjutnya dari Rasul Gali. Bahkan seandainya persembahan persepuluhan adalah perjanjian baru, mereka akan pertama-tama pergi atau diberikan kepada diaken-diaken, penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik, dan pembangun-pembangun yang secara samar-samar sesuai dengan orang-orang Lewi perjanjian lama. Dan pendeta-pendeta hanya akan mendapat 1/10 dari persembahan-persembahan mereka. Nggak tahu saudara anggap dia bodoh atau enggak, bagi saya bodoh keterlaluan di sini. Memang dari mana diaken saya nggak ngerti ya. Tapi penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik itu termasuk dalam kategori orang Lewi. Mereka dapat persepuluhan, lalu mereka berikan 1/10 lagi, berarti cuma 1% yang lari pada imam. Dan imam itu sama dia disetarakan dengan pendeta. Jadi pendeta cuma mendapatkan 1/10 dari persembahan persepuluhan yang diterima oleh penyanyi-penyanyi, diaken dan sebagainya. Sekarang laki-laki kutipan Rasul Gali, poin yang ke-15. Pengajar-pengajar persembahan persepuluhan zaman ini mencuri persembahan persepuluhan. Wah, saudara yang ngajar persembahan persepuluhan biasanya, wah, kalau kamu tidak memberikan persembahan persepuluhan, kamu mencuri milik Tuhan, kamu merampok milik Tuhan. Matius pasal 3. Dia membalik, saudara. Saudara yang ngajar persembahan persepuluhan zaman ini, saudara mencuri persembahan persepuluhan. Wah, saya baca seterusnya. Banyak pekerja-pekerja Injil yang menerima persembahan persepuluhan dan mengajar bahwa orang-orang Kristen harus memberikan 10% pertama dari penghasilan mereka, bahkan lebih bersalah tentang pencurian dari Allah. Mereka menyalahkan jemaat Kristen perjanjian baru mereka sendiri. Jika kamu tidak membayar persembahan persepuluhanmu, kamu sedang mencuri dari Allah. Kamu sedang memakai pakaian curian, mengendarai mobil curian, dalam rumah curian. Selanjutnya, Alkitab mengatakan 12 kali bahwa mereka yang menerima seluruh persembahan persepuluhan pertama tidak diizinkan untuk memiliki properti atau tanah. Jika pengajar-pengajar persembahan persepuluhan menghubungkan ke pengurusan mereka setelah Kalvari betul-betul PB ya, dengan pemberian persembahan persepuluhan sebelum Kalvari, mereka bersalah tentang pencurian dari Allah. 1. Dengan memiliki properti atau tanah. Nah, apa hubungannya dengan pencurian? Ya. 2. Dengan menerima warisan-warisan yang lain. 3. Dengan mendapat bagian dalam kekayaan sesama orang-orang percaya, kurung buka, tidak mendapat bagian di antara mereka, kurung tutup. 4. Dengan menerima lebih dari bagian imam-imam perjanjian lama yang adalah 1% dari persembahan persepuluhan. Bilangan 18, 20 dan 28, Nehemia 10, 37b dan 38. Dan 5. Dengan menyamakan, ini saya tidak ngerti kata-kata dia, tidak ngerti persisnya ya, dengan menyamakan pertama dan ke-10 atau persepuluhan. Bahasa Inggrisnya saudara, by equating first and 10. Jadi saya kira dengan menyamakan pertama dan ke-10 atau persepuluhan itu maksudnya dengan menyamakan hasil pertama atau first fruit dan persepuluhan. Saya kira maksudnya itu, tapi saya tidak pasti saudara ya. Saya baca ulang ya. Dengan menyamakan pertama dan ke-10 atau persepuluhan, saya berikan tanda tanya, untuk memeras cek kesejahteraan pemerintah dari orang-orang yang paling miskin dalam kawanan domba mereka. Menerima persembahan persepuluhan tidak berarti bahwa orang-orang Lewi dan imam-imam perjanjian lama harus full timer dan tidak bisa atau tidak boleh mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain. Ini omong kosong bagi saya. Itu hanya berarti bahwa mereka tidak bisa mempunyai properti atau tanah di dalam Israel. Dalam faktanya adalah perlu bagi mereka untuk mempelajari dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya berikan tanda tanya. Untuk membangun dan memelihara tempat kudus atau bait suci. Bilangan 3
Lalu 1 Tawarikh 23 sampai dengan 26. Ini 4 pasal ya. Bilangan 3 1 pasal, 1 Tawarikh 23 sampai 26 itu 4 pasal. Saya tidak menuliskan yang 4 pasal itu ya. Kebanyakan sejarawan gereja mendokumentasikan bahwa bahkan imam-imam besar pada zaman Yesus juga mempunyai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya tidak percaya omong kosong ini. Saya berikan catatan saudara ya. Pertama, saya tidak mengerti apa maksud Rasul kali memberikan bilangan 3 dan 1 Tawarikh 23 dan 26 sebagai teks-teks referensi, karena sama sekali tidak ada hubungannya. Teks-teks itu kalau saudara baca justru menunjukkan bahwa orang-orang Lewi itu melayan Tuhan sepenuhnya atau full time. Karena teks-teks ini panjang sekali, saya tidak menuliskannya di sini. Nanti mungkin bilangan 3 saya tuliskan, tapi 1 Tawarikh yang 4 pasal jelas tidak ya. Silahkan saudara membaca dalam Alkitab saudara sendiri dan periksa apakah kata-kata saya yang ngawur atau dia yang ngawur. Dia memberikan teks ayat referensi gak cocok belas. Kedua, saya juga tidak mengerti apa yang Rasul kali maksudkan dengan by equating first and tenth, dengan menyamakan pertama dan ke-10 atau persepuluhan. Saya cuma duga ya, mungkin maksudnya menyamakan first fruits, hasil pertama, dan persembahan persepuluhan. Jadi menyamakan dua hal yang menurut dia beda, dan sebetulnya mungkin memang beda. Tapi banyak orang mengkhotbahkan demikian sampai mengatakan kalau saudara kerja, maka gaji bulan pertama itu seluruhnya harus diberikan ke gereja. Saya sendiri tidak setuju dengan hal itu ya. Tetapi ada orang-orang yang mempraktekkan itu cukup banyak, dan mungkin itu yang dia serang. Mungkin. Ketiga, ahli sejarah gereja yang mana yang mengatakan bahwa imam-imam punya pekerjaan lain selain pelayanan, dan mana kata-katanya? Soalnya dia seorang PhD dan dia nulis suatu tulisan yang begitu menyerang habis-habisan, tapi memberikan omongan tanpa kutipan babar blas. Dia cuma bilang kebanyakan sejarawan gereja mendokumentasikan bahwa bahkan imam-imam besar pada zaman Yesus juga mempunyai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Saudara, ahli sejarah yang mana? Dan mana kutipannya? Dan seandainya ada, apakah memang itu berarti bahwa imam besar itu boleh bekerja? Atau sebetulnya tidak boleh tapi dia melanggar? Saya sendiri berpendapat pendeta yang dicukupi oleh gereja mestinya tidak boleh punya pekerjaan sekuler. Tapi banyak yang melanggar pasti. Nah, apakah imam-imam besar pada zaman itu tidak bisa seperti itu? Jadi saudara, ini bukan argumen sama sekali bagi saya. Saya lanjutkan saudara komentar dari Rasul kali. Poin ke-19, ruang penyimpanan bait suci adalah salah untuk membandingkan ruang penyimpanan bait suci dengan gereja. Pertama, gereja perkumpulan orang-orang percaya tidak pernah disebut rumah penyimpanan atau bangunan dalam firman Allah. Di sana tidak ada penyebutan itu sebelumnya. Dua, bait suci bukanlah suatu rumah penyimpanan untuk persembahan persepuluhan dari bangsa itu. Persembahan persepuluhan yang besar dibawa ke kota-kota orang-orang Lewi, di mana mereka yang membutuhkannya untuk makanan tinggal. Nehemia 10 ayat 37-38. 3. Ruangan terbesar dalam bait Allah adalah sekitar 10 kaki kali 20 kaki. Jadi 3 meter kali 6 meter kira-kira begitu ya. 1 Raja-Raja 6 ayat 6. Menggandakan ruangan itu, perhatikan, menggandakan, didobel ya, ruangan itu seperti dinyatakan secara implisit dalam Nehemia 13 ayat 5, akan tetap membuatnya terlalu kecil untuk menampung persembahan persepuluhan dari bangsa seperti yang didapati atau ditemukan oleh Raja Hizkia dalam 2 Tawarikh 31 ayat 9. Kita nanti akan cek ayat-ayat ini ya. Keempat, 1 Korintus 16 ayat 2 tidak mengajar rumah perbendaharaan untuk persembahan persepuluhan. A. Itu berhubungan dengan persembahan sukarela untuk meringankan kelaparan dan bukan untuk menyokong pekerja-pekerja Injil. Pasal 16 ayat 1. 1 Korintus 16 ayat 1. B. Teks itu mungkin menunjuk pada pengesampingan makanan di rumah. Dan C.
Di sana tidak ada bangunan-bangunan gereja yang sah untuk hampir 300 tahun setelah Kalvari. Saya berikan catatan tentang kutipan ini ya. Pertama, tentang 1 Korintus 16 ayat 2 tidak akan saya jawab di sini, karena nanti akan ada waktunya saya membahas itu. Jadi ini saya loncati di sini, tidak saya bahas omongan dia tentang 1 Korintus 16 ayat 2. Poin kedua yang saya berikan sebagai catatan, Nehemia 10, 37 dan 38 ya. Kita lihat ya. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Entah bagaimana Rasul Kali menafsirkan ayat ini, tetapi kalau menurut saya kelihatannya memang persembahan persepuluhannya dibawa ke bait Allah. Ya, dia bilang di kota-kota tok. Menurut saya dibawa ke bait Allah kalau dibaca dari sini. Memang dibongkar, tapi akhirnya dibawa ke bait Allah juga. Bilik-bilik rumah perbendaharaan berakhir di sana kan. Jadi mestinya ke bait Allah. Lalu poin ketiga yang saya berikan sebagai catatan, 2 Tawarik 31:9 ini digunakan oleh dia ya. Saya berikan ayatnya. Dia nak berikan ayat. Ini bahaya saudara ya. Kalau saudara baca buku atau dengar khotbah, orangnya cuma beri kitab ini pasal sekian ayat sekian, jangan percaya saudara. Karena sangat banyak orang berikan ayat, barang dibaca, ayatnya gak cocok sama sekali. Kita lihat ayatnya. 2 Tawarik 31:9. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Ayat ini cocoknya dari mana saudara dengan dia gunakan ayat itu tadi? Apa kecocokannya? Sama sekali tidak ada saudara ya. Dia bilang kan gini, menggandakan ruang itu seperti dinyatakan cara iblis dalam Nehemia 3:5 akan tetap membuatnya terlalu kecil untuk menampung persembahan persepuluhan dari bangsa itu, seperti yang didapati atau ditemukan oleh Raja Hizkia dalam 2 Tawarik 31:9. Raja Hizkia ini menemukan apa? Raja Hizkia cuma menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dia menemukan apa? Ruangannya tidak cukup? Tidak ada belas. Ayat ini jadi ayat referensi? Belas, tidak ada hubungannya. Ini kurang ajar bagi saya. Lalu sudah poin keempat, 1 Raja-Raja 6 ayat 6. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuat ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Ini ayat referensinya saya bacakan. Dan saudara, ruangannya sebetulnya ada banyak ya. Ruangannya bukan cuma satu. Ini yang saudara perlu pikir. Dia cuma bicarakan satu. Loh, ruangannya ada banyak kok. Yang kelima, coba sekarang cocok enggak dengan penggandaan tadi yang dia katakannya. Nehemia 13 ayat 5 itu ayat referensinya. Ayatnya berbunyi demikian. Menyediakan sebuah bilik terbesar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban kajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak, yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Mana penggandaannya itu? Tidak ada sama sekali. Ayat ini jadikan ayat referensi penggandaan. Tidak ada sama sekali. Belas sama sekali tidak cocok. Nah, saya kutip selanjutnya kata-kata Rasul sekali lagi ya. Menurut bilangan 18 ayat 25 ayat 28 dan Nehemia 10 ayat 38, orang-orang Lewi menurut gilirannya memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik dari persembahan persepuluhan mereka, dalam kurung 1%, kepada imam-imam yang melayani di mezbah. Allah adalah warisan unik mereka dan bagian unik mereka. Persembahan persepuluhan berhenti di sana. Imam-imam tidak memberikan persembahan persepuluhan karena alasan-alasan yang jelas. Ini juga tidak diajarkan pada zaman sekarang. Ini kurang ajar saudara. Ini diajarkan berarti pendeta-pendeta itu membujuki jemaat, makanya ini disembunyikan, tidak diajarkan ya. Saya dalam sambung. Sementara imam-imam tidak diperintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan, mereka jelas diharapkan untuk memberikan persembahan nasar sukarela.
Sekarang bandingkan ya. Ayat referensinya dia berikan bilangan 18 seluruhnya. Nehemia 10, 35 sampai dengan 38. Imam memberikan persembahan sukarela. Itu ayat referensinya bilangan 18. Dan juga Nehemia 10, 35, 38. Nanti kita lihat cocok atau tidak. Sambungannya, pada zaman sekarang semua orang-orang percaya adalah imam-imam. 1 Petrus 2, 9, 10, Wahyu 5 ayat 10. Dan imam-imam tidak memberikan persembahan persepuluhan. Fakta ini harus mendapat pengaruh kuat yang mendalam pada prinsip-prinsip pemberian setelah Kalvari. Setelah Kalvari itu memang masuk zaman perjanjian baru ya. Kalau sebelum Kalvari itu masih perjanjian lama tentunya. Sekarang saya berikan jawaban saudara dari banyak poin-poin ini ya. Pertama, poin A. Bagaimana mungkin gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru istilah-istilahnya harus sama? Kalau semua mau ditafsir secara konyol seperti itu, oh bait sucinya sudah ada, orang Lewinya sudah ada, imam sudah ada, dulu persembahan persepuluhan ke sana kok. Tidak ada sudah, tidak usah. Kalau memang mau ditafsir konyol seperti itu, konsistensinya, konsekuensinya dari penafsiran itu adalah sebagai berikut. Karena dalam perjanjian lama, orang-orang percaya berbakti di bait suci, bait Allah atau sinagog di bawah pelayanan orang-orang Lewi dan imam-imam. Dan sekarang bait sucinya, sinagognya, orang-orang Lewinya, imam-imam semua tidak ada. Maka kita juga tidak usah berbakti. Bahkan termasuk menyanyi, berdoa atau memberi persembahan apapun dalam kebaktian, tidak usah semua. Kalau memang mau konsisten dengan penafsiran mereka. Saya tidak mengajar bahwa orang Kristen tidak usah berbakti. Tapi kalau memang mau ditafsir konyol model begitu, menurut saya konsekuensinya seperti itu. Kalau persembahan tidak perlu, karena imam, orang Lewi, bait suci tidak ada, loh ya kebaktiannya dulu dilayani mereka di tempat itu juga, ya tidak usah juga. Sama, kenapa enggak? Ini pertama. Kedua, poin B. Kalau orang-orang Lewi dilarang mempunyai tanah atau bagian di tengah-tengah Israel, itu tidak berarti bahwa mereka tidak mempunyai properti atau tanah sama sekali. Ingat ya, mereka tidak punya daerah. Ya kalau misalnya kayak provinsi itu pecah provinsi, suku-suku dapat provinsi, Yehuda dapat sendiri. Lewi tidak. Tapi sudah tidak berarti mereka tidak punya properti atau tanah sama sekali. Karena Alkitab menyebutkan kota-kota untuk orang-orang Lewi dan tanah-tanah penggembalaannya. Dan bahwa mereka bisa kembali ke ladangnya pada saat persembahan persepuluhan yang merupakan hak mereka tidak diberikan. Terpaksa mereka kerja di ladangnya. Mari kita baca saudara ya. Imamat 25 ayat 32 sampai dengan 34 mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Kurang jelas? Ada 48 kota di seluruh Kanaan yang merupakan kota-kota orang Lewi dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan itu tidak bisa lalu hilang. Mereka mau gadaikan, mau jual, tahun Yobel harus dikembalikan kepada mereka. Beda dengan orang-orang lain. Kalau suku Lewi berlaku ini, ya tidak bisa hilang. Lalu sudah bilangan 35 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di daerah dekat Yeriko, perintahkan kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Itu harus kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota.
Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pemuluh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. 6 plus 42 jadi 48 ya. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Jelas ada pembagiannya ya. Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim, maka pada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya dan hewan mereka. Lalu saudara, saya akan bacakan Yosua pasal 21, tapi ini panjang sekali, 1 sampai 42. Nah, bacakan ke Pak semua, tidak lucu saudara. Saya loncat-loncat hanya pada bagian yang saya garis bawahi dan saya beri warna ya. Ayat 2 di tengah-tengah. Supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Ayat 3 tengah-tengah, kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi ya. Lalu dalam ayat 4 mendapat undian 13 kota. Dalam ayat 5 10 kota. Dalam ayat 6 13 kota. Dalam ayat 7 12 kota. Lalu ayat 8, demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang-orang Lewi. Kita loncat sampai pada ayat 2 ayat terakhir, ayat 41 dan 42. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi saudara, orang Lewi punya saudara ya. Bukan tidak punya properti ya, punya rumah, tanah pengembalaan punya. Tidak seluas yang suku lain mungkin, tetapi punya. Hakim-Hakim 19, 28 dan 29. Ini orang Lewi yang gondenya diperkosa sampai mati lalu dipotong-potong dan sebagainya itu ya. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, malah kita pergi setelah gondenya itu diperkosa itu ya. Tetapi tidak ada jawabnya, mati ya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Jadi punya rumah enggak? Ayat 29. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya dan sebagainya. Mayatnya dipotong-potong. Saya tidak ngurus yang itu, tapi saya cuma menunjukkan dia punya rumah, dia bisa pulang ya. Nehemia 13 ayat 10. Waktu persepuluhan tidak dibayarkan, apa yang terjadi? Juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Kalau mereka tidak punya properti, ladangnya siapa? Ini mah jelas ada tempat penggembalaan. Mereka bisa cari ladang, bisa bekerja. Tapi kalau ada persembahan-persembahan, mereka tidak lakukan itu. Ini terpaksa, tapi cuma membuktikan ada tanah penggembalaan, ladang, rumah dan sebagainya. Itu ada. Mengatakan orang Lewi tidak punya properti, belas warisan tidak ada sama sekali, itu nonsense. Jadi mau menggempur pendeta-pendeta yang sekarang punya rumah dan sebagainya, yang mengajarkan persembahan-persepuluhan, tidak cocok saudara, omong kosong sama sekali bagi saya. Poin sih, dia bilang kalau semua dimasukkan bait Allah tidak cukup ya. Saya jawab ya, kita tidak tahu segala sesuatu tentang bait Allah. Terus terang saya tidak banyak mempelajari modelnya ya, bait Allah itu bentuknya gimana, ruangan-ruangan yang banyak itu bagaimana, saya tidak tahu ya. Tapi kalau Tuhan menyuruh demikian, Tuhannya masuk goblok sih. Tidak cukup pasal semua disuruh bawa masuk sana. Dia masih tahu. Kalau Tuhan menyuruh demikian, menurut saya tempatnya masih ada. Saya kutip kata-kata seorang bernama J. Vernon McGee dalam komentarnya tentang Maliaki 3:10. Rumah atau ruang penyimpanan adalah sebagian dari bait suci. Di sana ada banyak bangunan di sekitar bait suci yang adalah ruangan-ruangan penyimpanan. Pada waktu bangsa itu membawa persembahan-persepuluhan mereka, itu disimpan dalam ruangan-ruangan penyimpanan ini. Pada waktu Nehemia kembali dari Yerusalem, beberapa saat sebelumnya, sebelum zamannya Maliaki,
Ia mendapat Tobia musuh Allah tinggal dalam satu dari ruangan-ruangan penyimpanan yang telah dibersihkan atau dihabiskan. Itu dibersihkan atau dihabiskan karena bangsa itu tidak memberi dengan murah hati, dan mereka telah membuat darinya sebuah apartemen untuk Tobia. Tetapi Nehemia membersihkan tempat itu. Ia mengambil barang-barang Tobia dan melemparkan mereka keluar jendela dan menyuruhnya pergi dari kota itu. Maka bangsa itu mulai membawa persembahan-persembahan mereka untuk mengisi ruangan penyimpanan lagi. Lihat Nehemia 13 ayat 4-9. Saya tidak peduli dengan Nehemia dan Tobia. Poin saya, banyak ruangannya. Tadi dia bilang satu dikandakan pun masih tidak cukup. Dia tidak bicara ruangannya banyak. Dan saya tidak tahu memang seberapa modelnya, tapi Tuhan suruh ke sana, mesti cukup. Tuhannya tidak gila. Sekarang poin D. Bait Allah itu bagi saya merupakan tipe dari gereja. Israel juga merupakan tipe dari gereja. Jadi waktu bait Allah sudah datang, maka jelas antitipenya datang, gereja datang ya, antitipenya bait Allah harus minggir. Kalau sekarang diadakan angket untuk dirikan bait Allah lagi, orang sesat yang mau setuju. Tidak ada ceritanya kita dirikan bait Allah lagi, kita setuju. Kita tidak dukung itu. Tidak ada. Sudah digenapi dalam antitipenya, buang itu. Israel juga merupakan tipe dari gereja. Dan karena itu saya percaya Israel sekarang bukan bangsa pilihan. Gereja atau orang-orang percaya, itulah umat pilihan Tuhan. Dan orang Lewi atau imam mempunyai analogi atau persamaan dengan hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru. Orang Lewi dan imam dalam PL, hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru, mau pendeta, mau penginjil, saya tidak peduli ya. Punya analogi, punya persamaan, yaitu sama-sama melayani dan mengajar firman secara full time. Dan jemaat menerima pelayanan dan firman dari pengajaran mereka dan sebagainya. Lalu, mengapa dalam hal persembahan persepuluhan itu dihapuskan untuk zaman BB? Pelayanannya juga mengajar firman, juga melayani gereja dan sebagainya. Kenapa persembahan persepuluhan di sini ada, di sini harus dihapuskan? Kalau mau menghapuskan persembahan persepuluhan dan bersikap konsisten, maka ya hapuskan juga pelayanan dan pengajaran firman oleh para pendeta itu. Di sini mereka punya pelayanan, di sini mereka punya pelayanan, di sini kasih persepuluhan, di sini tidak. Ini tidak masuk akal. Kalau tidak diberi, ya buang saja pelayanannya, sama-sama tidak ada. Tidak ada gereja juga, bubar. Saudara, saya akan tunjukkan. Pertama, orang Lewi melayani dalam kemah suci atau bait Allah ya. Bilangan 3 ayat 5-8. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Semua ini pelayanan, saudara. Ini bukan pekerjaan, bukan pekerjaan sekuler. Ini semua pelayanan. Saya tidak tahu kalau orang kali anggap itu pekerjaan. Ini pelayanan, melakukan di dalam kemah suci dan pakai melayani Harun. Semua ini pelayanan. Kedua, imam dan orang-orang Lewi juga mengajarkan firman Tuhan dalam arti waktu itu hukum Taurat ya. Nehemia pasal 8 ayat 8-14. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasia, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan imam Ezra, imam ya, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati,
Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk, terjemahan Indonesia, menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Oh ya, menelaah itu apa? Mempelajari, meneliti. Saya tidak terlalu ngerti arti kata Indonesia ini. Bahasa Indonesia saya terlalu buruk ya. King James menerjemahkan understand, mengerti. RSV study, mempelajari. NIV give attention, memperhatikan. NASB gain insight, mendapat pengertian atau pengetahuan. Saudara, tapi jelas dari seluruh teks ini, mereka bukan hanya belajar, mereka juga mengajar. Baik imam, orang Lewi, semua melakukan pelayanan dalam arti mengajarkan firman atau hukum Taurat. Saya berikan ayat yang lain. 2 Tawarik 17 ayat 7 dan 9. Pada tahun ketiga pemerintahnya, yang mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadjah, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebajah, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Saya kira bisa lebih jelas lagi ya. Lewi dan imam dua-dua mengajar firman. Bukan cuma imam, Lewinya juga. Maleakhi 2 ayat 8. Ini saya tidak baca semua ya. Hanya ayat 1. Hai para imam. Berarti seluruh bagian ditujukan untuk para imam ya. Di dalam akhir ayat 4. Perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Lalu dalam ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Lalu dalam ayat 6 bagian akhir, banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi itu tugas sebetulnya, cuma mereka tidak melakukan. Lalu ayat 8 dikatakan, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Jadi saudara, tugasnya imam-imam dan orang Lewi jelas mengajar firman Tuhan. Lalu hamba Tuhan dalam perjanjian baru juga mengajarkan firman Tuhan. Ya, yang gak ngajar banyak saudara ya, tapi tugas sebetulnya mengajarkan firman Tuhan. Ya, lalu kenapa persembahan perpuluhannya di sini dikasih, yang di sana tidak? Saudara, lalu saya kutip kata-kata dari Calvin tentang bilangan 18 ayat yang ke-20. Ini komentar Calvin tentang bilangan 18 ayat 20. Berkenaan dengan teks ini, Allah menuntut persembahan persepuluhan dari bangsa itu untuk pemeliharaan suku Lewi. Memang pasti bahwa kebiasaan itu telah ada sejak zaman dulu di antara bapak-bapak leluhur kuno sebelum hukum Taurat, sehingga mereka menasarkan dan mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Allah seperti terlihat dari contoh atau teladan Abraham dan Yakub. Lebih lagi atau selanjutnya, sang rasul menyimpulkan atau berpendapat bahwa keimaman Melkisedek, dia katakan sang rasul, orang kuno anggap yang tulis surat Ibrani itu Paulus ya, tapi itu salah, tapi tidak masuk, tidak terlalu berurusan dengan itu ya. Sang rasul menyimpulkan atau berpendapat bahwa keimaman atau imamat Melkisedek lebih tinggi daripada keimaman dari hukum Taurat. Karena pada waktu Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepadanya, ia juga menerima persembahan persepuluhan dari Lewi sendiri. Kejadian 14 ayat 20, Kejadian 28 ayat 22, Ibrani 7:11. Tetapi di sana ada dua alasan yang berbeda dan khusus untuk pembayaran persembahan persepuluhan ini yang Allah tentukan untuk Musa. Pertama, karena tanah atau negeri itu telah dijanjikan kepada keturunan Abraham. Orang-orang Lewi adalah pewaris-pewaris yang sah dari 1/12 bagian darinya, tetapi mereka dilewati. Dan keturunan Yusuf dibagi menjadi dua suku. Karena itu, kecuali mereka telah dipelihara dengan cara lain, pembagian ini akan tidak merata atau tidak sama. Berarti tidak adil itu ya. Lalu, karena mereka dipekerjakan di tempat kudus,
Jeripayah mereka layak mendapat suatu pemberian upah atau gaji. Juga merupakan sesuatu yang tak masuk akal, bahwa mereka harus kehilangan hal-hal pokok dari kehidupan mereka pada waktu mereka dipisahkan untuk melaksanakan tugas-tugas keramat atau kudus dan untuk pengajaran bangsa atau umat itu. Sebagai akibatnya, dua alasan diberikan mengapa Allah menghendaki mereka menerima persembahan persepuluhan dari sisa bangsa itu, yaitu karena mereka tidak mendapat bagian di Israel dan karena mereka terlibat dalam pelayanan dari kemah suci. Jadi saudara, pelayanan membuat tidak kerja, saya kira semua itu berhubungan. Tidak dapat tanah, itu juga menyukarkan mereka itu kerja. Mereka tidak dapat seluas yang lain, cuma dapat kota-kota dan sebagainya. Tidak dapat tanah, itu tidak kerja. Lalu terlibat dalam pelayanan, tidak bisa kerja juga. Itu semua berhubungan. Jadi saudara, kalau itu diterapkan dalam zaman perjanjian baru, sebetulnya tetap sama ya. Hamba Tuhan itu seharusnya full timer, sehingga seharusnya tidak boleh kerja lain. Kalau gereja bisa mencukupi kebutuhannya, kecuali kalau gerejanya malah tidak bisa cukup, itu lain cerita. Tapi kalau bisa mencukupi, dia mestinya tidak boleh kerja dalam pekerjaan sekuler yang lain. Hanya pelayanan itu. Dia dicukupi, tujuannya bisa full time, sepenuh waktu, tenaga pikiran untuk pelayanan. Apa bedanya imam-imam dan orang Lewi pada saat itu dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Saya kira dalam hal itu sama saja. Sekarang saudara Calvin melanjutkan dalam komentarnya tentang ayat yang sama, bilangan 18 ayat 20. Dia berkata demikian: keimaman atau imamatnya berubah, haknya juga pada saat yang sama dipindahkan. Ibrani 7 ayat 12. Sang Rasul di sana berargumentasi bahwa apapun yang berikan kepada imam-imam Lewi sekarang menjadi milik dari Kristus saja, karena kewibawaan dan jabatan mereka berakhir di dalam Dia. Jika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan benar, mereka di sini pendeta-pendeta ya, dengan seharusnya, dan mereka menyerahkan semua bisnis duniawi, buang semua bisnis duniawi ya, membaktikan diri mereka sendiri seluruhnya untuk pengajaran orang-orang, dan pada pelaksanaan dari semua tugas-tugas lain dari gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang baik dan setia, pasti mereka harus dipelihara oleh umum. Seperti Paulus secara benar berpendapat atau menyimpulkan bahwa suatu kebutuhan hidup sekarang juga tidak kurang merupakan hak dari pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta dari Injil daripada zaman dulu, merupakan hak dari imam-imam yang melayani mezbah. 1 Korintus 9 ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat-ayat yang Calvin berikan sebagai referensi ya. Ibrani 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Dia bilang kalau imamatnya berubah, maka haknya itu juga dipindahkan. Dan dia menggunakan 1 Korintus 9 13-14 ini. Menurut saya sangat cocok ya. Ayat ini betul-betul kayaknya mengidentikan imam-imam, orang-orang Lewi, pelayan-pelayan Allah pada zaman perjanjian lama itu dan hamba Tuhan dalam perjanjian baru. Itu yang diidentikan. Mari kita lihat ya. Lain kali kita akan bahas ini secara lebih mendetail. Ini sekarang saya bahas hanya secukupnya saja. 1 Korintus 9, 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, tempat kudus ya, bait Allah ya, karena suci dan sebagainya ya, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Ini semua pelayan PL ya, dibiayai, dicukupi kehidupannya. Ayat 14. Demikian pula, perhatikan kata-kata demikian pula, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, ini jelas zaman PP ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi tidak boleh hidup dari cara sekuler, saudara. Kalau pokoknya gerejanya mampu cukupi. Lain ceritanya gereja tidak mampu cukupi. Sekarang saya berikan tafsiran Calvin tentang 1 Korintus 9 ayat 13 ya. Kesimpulannya adalah ini: imam-imam Lewi adalah pelayan-pelayan dari gereja Israel. Tuhan menetapkan pemeliharaan atau makanan bagi mereka dari pelayanan mereka. Maka dalam pelayan-pelayan dari gereja Kristen
Hak yang sama harus dijalankan pada zaman sekarang. Pelayan-pelayan dari gereja Kristen adalah mereka yang memberitakan Injil. Saudara, kalau pendetanya tidak nginjil, tidak boleh dibiayai. Maksudnya saudara, jelas orang-orang yang sesat itu tidak tercakup ya. Makanya kalau saya ditanya orang boleh berikan persembahan persepuluhan ke gereja lain, boleh selama gerejanya benar. Nah, gereja sesat, bajungkir balik, kobongan, ambruk, ancur, lebih bagus. Jangan dukung gereja sesat 1 sen pun, tidak pada tempatnya. Nah, jadi saudara, yang dicakup adalah pendeta-pendeta yang benar, mengajarkan Injil, mengajarkan firman Tuhan, baru itu layak mendapatkan pembiayaan seperti orang-orang Lewi dan imam-imam mendapatkan pembiayaan melalui persembahan persepuluhan. Jadi saudara, perhatikan kata-kata demikian pula di dalam ayat 14 itu ya. Demikian pula. Yang ayat 13 bicarakan PL, ayat 14 bicarakan PB, dan di awal dengan kata demikian pula. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sekarang laki-laki Calvin tentang 1 Korintus 9 ayat 13. Tetapi bagi saya sendiri, saya hanya menasihatkan para pembaca saya untuk mempertimbangkan dengan penuh perhatian kata-kata Paulus. Ia berargumentasi bahwa pendeta-pendeta yang berjerih payah dalam memberitakan Injil harus disokong. Karena Tuhan dalam zaman kuno atau dulu menetapkan pemeliharaan atau makanan untuk imam-imam berdasarkan pelayanan mereka terhadap gereja. Maka suatu pembedaan harus dibuat antara keimaman kuno atau dulu dan keimaman zaman sekarang. Imam-imam di bawah hukum Taurat dipisahkan untuk memimpin korban-korban, melayani mezbah dan memelihara kemah suci dan bait Allah. Mereka pada zaman sekarang dipisahkan untuk memberitakan firman dan untuk menyelenggarakan sakramen-sakramen. Jadi memang ada perbedaan tugas ya, karena mezbah, korban-korban itu semua sudah tidak ada, sehingga pendeta-pendeta zaman sekarang tidak lakukan hal seperti itu. Tapi tetap sakramen ada, baptisan dan sebagainya, lalu pelayanan firman itu sama. Jadi Calvin berdasarkan teks ini dia berargumentasi bahwa sebetulnya sama. Dalam PL, dalam PB itu identik, dibiayai dan caranya juga harus sebetulnya sama. Jadi ini poin D. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin E. Tadi bicara pendeta ya dalam zaman PB ya. Tapi sekarang kalau bicara diaken seperti yang tadi Rasul kali katakan, diaken, penyanyi zaman sekarang loh ya. Saya tidak bilang penyanyi, kalau penyanyi yang zaman dulu itu orang Lewi. Tapi diaken, penyanyi dan sebagainya pada zaman sekarang itu berbeda secara total. Itu tidak bisa diidentikan, disamakan, dianalogikan dengan orang-orang Lewi dan imam. Karena apa? Karena pada zaman sekarang mereka adalah orang-orang awam yang mempunyai pekerjaan sekuler yang lain. Bagaimana ini mau disamakan dengan penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik dan sebagainya pada zaman PL yang semuanya adalah orang-orang Lewi yang melayani secara full time dan tidak mempunyai pekerjaan sekuler. Loh, kalau orang-orang yang pada zaman sekarang itu melayani full time, mungkin ada pemusik-pemusik dan sebagainya, atau bahkan majelis dan sebagainya yang melayani full time, bisa. Kalau gerejanya membutuhkan pelayanan mereka dan mereka mau melayani full time, maka tidak salah kalau mereka juga diberikan biaya hidup seperti yang dilakukan terhadap pendeta-pendeta. Dan sekarang saya berikan penegasan lagi. Bagaimana dengan pendeta-pendeta? Bahkan pendeta-pendeta zaman sekarang, kalau mereka mempunyai pekerjaan sekuler lain, sebetulnya tidak patut menerima sokongan penuh dari jemaat. Sokongan penuh itu supaya mereka tidak kerja lain kok, lalu supaya mereka konsentrasi full untuk pelayanan. Lah kalau sudah dibiayai tapi tetap kerja lain sekuler yang lain, lah perhatiannya mesti terpecah, sudah tidak bisa tidak. Jadi sokongan penuh itu dari persembahan persepuluhan dan semua persembahan yang lain itu gunanya supaya mereka bisa melayani dengan perhatian penuh
tanpa memikirkan kebutuhan keuangan. Tapi lagi-lagi saya berikan perkecualian, saudara. Kalau gerejanya memang tidak mampu mencukupi keuangan dari kebutuhan keuangan dari pendeta, maka dalam hal ini tentu pendetanya boleh melakukan pekerjaan lain. Paulus itu kerja sekuler sebagai pembuat tenda. Nanti kita lihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 1-3. Bukan karena gerejanya tidak bisa mencukupi, tapi karena ada sikon tertentu dalam gereja Korintus, sehingga dia menolak pemberian biaya hidup dari gereja Korintus. Tapi itu jelas-jelas merupakan perkecualian dari ajaran umum yang dia berikan di dalam 1 Korintus pasal 9. Ajaran umumnya, pelayan Tuhan harus hidup dari pelayanan mereka. Berarti dibiayai oleh gereja. Dia, kelihatannya dia difitnah ya. Jelas di Korintus ada yang memfitnah dia. Mungkin dianggap mata duitan atau apapun yang lain. Kalau dia terima biaya hidup dari mereka, wah, yang memfitnah nanti tambah gencar. Jadi untuk dia dalam kasus istimewa itu, dia menolak. Tapi dia mau menerima dari yang lain. Dari yang Korintus dia tolak, Filipi dia terima. Dia tolak supaya jangan sampai Injilnya ternoda tuh. Rasul mata duitan, dia tidak mau seperti itu. Dan ini justru hebatnya Paulus ya. Jadi ada perkecualian. Gerejanya tidak mampu, atau ya seperti yang kasus Paulus ini, bukan gereja tidak mampu, tetapi ada kasus membuat dia tidak mau menerima, dan dia bekerja untuk membuat tenda. Kita lihat ya pekerjaannya Paulus membuat tenda ini ya. Kisah Rasul 18 ayat 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, kan mereka sama-sama tukang kemah. Sebetulnya ayat 3 saja yang saya tekankan, 1 dan 2-nya saya bacakan supaya saudara tahu ini Priscilla, Aquila dan sebagainya, konteksnya saja. Tapi ayat 3 menunjukkan Paulus kerja sebagai pembuat kemah, pembuat tenda, dan itu jelas pekerjaan sekuler. Tapi laki-laki saudara, ini suatu perkecualian. Nah, hukum umumnya dan perkecualiannya semuanya ada di sini. 1 Korintus 9 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jelas ada yang nyerang. Dan itu rasul palsu itu ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Jadi mestinya tidak bebas dari pekerjaan, mestinya ya. Siapakah yang beratur dan peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Tadi dia akan berikan ilustrasi. Wah, gak bisa ilustrasi toh, gak boleh ya, harus ada ayat. Dan dia ngambil ayat dari PL. Kalau PL gak berlaku ya konyol sekali Paulusnya ngambil ayat dari PL, saudara. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara, pepatah dari Taurat itu berlaku untuk lembu juga ya, betulnya. Jadi bukan lalu tidak berlaku untuk lembu, berlaku untuk orang tok. Kata-katanya seakan-akan begitu. Tapi kalau dikatakan semua penafsir mengatakan lembu juga berlaku, tetapi terutama untuk seorang yang melakukan pelayan. Ya, saya lanjutkan dengan ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi dia berapa? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu
Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi, ya, aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Paulus ini keadaan istimewa, saudara. Ya. Tapi si Rasul Kelly tidak mau tahu hal itu. Ini kata-kata Rasul Kelly lagi ya. Tidak ada dari ahli-ahli sejarah gereja yang mengajarkan bahwa gereja mula-mula mengajarkan persembahan persepuluhan untuk 200 tahun pertama setelah Kalvari. Mereka semua mengajar bahwa pemimpin-pemimpin gereja mula-mula bekerja sendiri. Dari caranya dia ngomong, Rasul Kelly membenarkan tidak ada perpuluhan selama 200 tahun pertama. Saya tidak tahu itu benar apa enggak. Dan pemimpin-pemimpin gereja mula-mula bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kalau kata-kata Rasul Kelly ini benar, saya tidak peduli mereka gereja awal. Menurut saya ini suatu praktek yang tidak alkitabiah. Kecuali seperti yang tadi saya katakan, gereja-gereja pada saat itu memang begitu melarat sehingga mereka memang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup para hamba Tuhannya. Dan itu sangat mungkin. Mereka dibenci Yahudi, ditindas Romawi. Orang-orang Kristen itu kebanyakan, hampir semua abad 1 sampai dengan awal abad 4 itu melarat luar biasa. Sangat sedikit yang cukup punya duit. Hampir semua melarat. Saudara gampang bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 8. Ya, hampir semua sangat-sangat melarat. Dan kalau ini memang adalah kasusnya, maka adalah bodoh untuk menggunakan perkecualian seperti ini sebagai suatu argumentasi seperti yang Rasul Kelly lakukan. Saudara, saya ulang, kata-kata harus hidup dari pemberitaan Injil itu dalam 1 Korintus 9:14 menurut saya melarang seorang pendeta yang sudah dicukupi kebutuhannya oleh gereja untuk mempunyai pekerjaan sekuler. Biasanya selalu tidak pernah cukup, saudara ya. Pendeta tetap orang lalu merasa selalu tidak cukup, lalu ya kerja sekuler. Akibatnya pelayanannya melakar, tidak karu-karuan, tidak ada waktunya, tidak ada tenaganya, tidak ada, dan sebagainya. Itu tidak pada tempatnya. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin F. Dalam perjanjian lama, orang-orang Lewi tidak menerima persembahan persepuluhan itu secara pribadi. Mereka memungut persembahan persepuluhan dan memberikan semuanya ke bait Allah. Jadi saudara pikirkan ya, mereka tidak menerima itu secara pribadi, bawa pulang satu orang Lewi A, orang Lewi B bawa sendiri, orang Lewi C bawa pulang sendiri. Tidak ada seperti itu. Mereka memungut persembahan persepuluhan dan memberikan semuanya ke bait Allah atau bilik-bilik di rumah Tuhan, 2 Tawarik 31:11. Bilik-bilik rumah Allah, Nehemia 10:37. Bilik-bilik rumah perbendaharaan, Nehemia 10:38. Rumah perbendaharaan, Maleakhi 3:10. Saya kira semua istilah itu sama betulnya ya. Dan dari sana baru persembahan persepuluhan itu digunakan untuk makanan mereka secara kolektif, bukan pribadi, kolektif. Ini bedanya luar biasa. Secara sama, saya berpendapat bahwa dalam zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang, persembahan persepuluhan tidak boleh diberikan kepada pendeta-pendeta secara pribadi, tetapi diberikan kepada gereja. Dan gereja yang membagi-bagikannya untuk setiap pelayan full-time gereja sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan juga untuk semua pembiayaan lain dari gereja. Selalu ada biaya lain, saudara, listriknya tidak bayar, Pak. Air apa tidak bayar, Pak? Kalau kita butuh penjaga, butuh sekretaris, itu bayar. Ada biaya banyak. Jelas juga untuk biaya hidup dari hamba Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, juga semua biaya-biaya lain, membiayai acara gereja dan sebagainya. Ya saudara,
tujuan rasal kali di atas mungkin cocok untuk gereja-gereja atau pendeta-pendeta tertentu yang mengambil atau seluruh atau sebagian persembahan persepuluhan bagi diri mereka sendiri secara pribadi. Mungkin cocok. Saya tidak setuju dengan pendeta mengambil secara pribadi. Tapi harus diingat bahwa tidak semua pendeta atau gereja melakukan hal itu. Dan jelas saya atau gereja ini tidak melakukan hal itu. Dulu waktu masih pertama-tama buat gereja, gabung di GRI, saya masih ingat saudara, pernah ada satu amplop ditulis persembahan persepuluhan, tapi ditulis untuk Budi Azali, EV Budi Azali. Tidak ada orangnya, saya tidak tahu siapa yang kasih. Saya bilang ini tidak benar, ini persembahan persepuluhan bukan untuk saya. Dan minggu depannya saya umumkan, ini ada persembahan persepuluhan diberikan untuk saya. Saya tidak bisa kembalikan karena ini tidak ada nama, saya tidak tahu orangnya siapa. Sekali ini saya terima, tapi saya belikan buku. Jadi bukan untuk saya kan, buku kan untuk seluruh gereja. Saya belikan buku rohani, saya gunakan untuk gereja. Dan saya bilang kepada mereka, jangan berikan persembahan persepuluhan untuk saya. Persembahan persepuluhan untuk gereja. Kalau mau berikan untuk saya terima. Berikan dari 90%-nya. Tentu boleh. Berikan dari 90%-nya, bukan dari 10%-nya. Jadi persembahan persepuluhan mestinya tidak boleh diberikan untuk pendeta secara pribadi. Tapi zaman sekarang yang ngambil secara pribadi itu banyak sekali. Dan yang di Facebook orang konyol yang bilang di gereja dia semua persembahan persepuluhan pakai amplop. Pendetanya boleh ngambil 11 amplop. Dari mana gerangan otaknya itu munculkan ajaran seperti itu. Yang lain untuk gereja 11 amplop untuk pendeta. Lalu pendetanya milih duluan atau gimana? Milih duluan di rogo disik saudara, tipis kasih no gereja tebel cukup dewi. Kasih lain kali 1000-an sak gendel, jadi ketoknya wakil tapi titik ya. Ini tidak pada tempatnya ya. Jadi menurut saya persepuluhan untuk gereja, lalu gereja baru membagikan. Kalau satu gereja punya banyak pendeta, ini jadi masalah saudara kalau jemaat memberikan kepada pendeta-pendeta secara pribadi. Karena misalnya punya 10 pendeta, tidak mungkin 10 itu pelayanan sama semua, tidak mungkin ya. Pasti ada yang menonjol, ada yang kurang dan sebagainya. Lalu yang menjadi favorit, wah harap dia dapat persepuluhan banyak. Barang yang tidak favorit, kiri melarat. Nah ini tidak bagus saudara, sama sekali tidak pada tempatnya. Jadi saudara, berikan pada gereja, dan gereja yang lalu memberikan kepada pendeta. Menurut saya hanya ada satu perkecualian jemaat memberikan kepada pendeta secara pribadi. Hanya ada satu perkecualian. Kalau dia melihat gerejanya ini punya duit, tapi pelit sama pendetanya sampai pendetanya tidak cukup. Dalam hal seperti itu, kalau saya jadi jemaatnya tak bypass gerejanya, tak kasihkan kepada pendetanya, itu bisa memungkinkan. Daripada berantakan semua. Ya, tapi itu kasus di mana gerejanya punya duit, tapi waduh ngasih HR si pendeta terlalu sedikit sampai tidak memungkinkan dia hidup dan semuanya kacau, maka dalam hal itu boleh diberikan kepada pendeta. Tetapi secara umum tidak. Berikan kepada gereja yang bagi untuk HR pendeta, untuk HR full timer yang lain, dan untuk acara-acara gereja dan sebagainya. Jadi saudara, pemberian persembahan persepuluhan ke gereja tidak ada urusannya dengan omongan Russell Kelly tadi, menyamakan gereja dengan ruangan-ruangan penyimpanan. Yang nyamakan siapa tuh? Dalam zaman perjanjian lama, persembahan persepuluhan diberikan ke bait suci, dan ruangan penyimpanan hanya untuk menyimpan persembahan persepuluhan itu. Dan dalam zaman perjanjian baru, persembahan persepuluhan diberikan ke gereja, dan penyimpanannya tentu dilakukan oleh bendahara gereja. Jadi tidak ada yang menyamakan gereja dengan ruangan-ruangan penyimpanan. Yang menyamakan dia siapa? Dia tuh gila atau apa gimana? Saya tidak ngerti sama sekali argumentasi dia. Kalau sudah kita masuk dalam poin G, siapa yang menyamakan pendeta dengan imam besar? Katanya dia harus terima 1/10 dari persembahan persepuluhan, jadi terima 1%. Siapa yang menyamakan pendeta dengan imam besar? Kalau ada gereja yang menerapkan itu, di mana persembahan persepuluhan atau persembahan
Maaf, di mana persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan, sepersepuluh ya, diberikan kepada pendeta atau diberikan kepada sinode. Dalam hal ini GKRI punya sistem seperti itu seharusnya. Saya menganggap itu sebagai suatu kesalahan sama sekali, omong kosong. Karena saudara, hierarki pada saat itu, imam besar, imam, orang-orang Lewi, sudah sama sekali berbeda dengan pada zaman sekarang. Hierarkinya sama sekali berbeda, tapi prinsip pencukupan hamba-hamba Tuhan yang full timer tetap sama dalam PL maupun dalam PP. Itu dinyatakan jelas dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14 tadi. Kita baca ulang. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Seperti sudah saya katakan, saya ulang ya, saya berpendapat persembahan persepuluhan harus diberikan kepada gereja. Tidak pernah diberikan orang miskin. Sudah, siapa bilang kasihkan orang miskin? Oh, ada ikut makan. Makan, tidak berarti kasihkan orang miskin bawaan pulang, tidak pernah ada. Kepada orang lain bawaan pulang pribadi, tidak ada juga. Harus berikan pada gereja, bukan para jus menurut saya, bukan pendeta, bukan orang miskin. Berikan pada gereja kalau persembahan persepuluhan. Yang lain-lain ambil dari yang 90%. Dan dalam majelis gereja mengatur uang dari persembahan persepuluhan itu, dan juga uang dari persembahan-persembahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan para pendeta, para penginjil, pelayan-pelayan full timer yang lain atau part timer bahkan, dan juga untuk segala keperluan gereja yang lain. Saudara, kalau saudara punya ajaran seperti ini dan saudara seorang pendeta, selain benar menurut saya, ajaran ini mempunyai suatu keuntungan. Keuntungannya apa? Para pendeta bisa berkhotbah tentang persembahan atau tentang persembahan persepuluhan tanpa perlu takut-takut dicurigai dia berkhotbah untuk memperkaya dirinya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau persepuluhan itu masuk ke pendeta, kalau pendeta khotbah tentang persepuluhan, wah, sangat mungkin dicurigai, saudara. Pendeta yang mengambil sebagian atau seluruh dari persembahan persepuluhan, kalau dia tahu diri, dia akan sungkan, akan takut-takut. Waduh, aku khotbah ini nanti dicurigai gini, curigai gitu. Sangat memungkinkan pencurigaan semacam demikian. Dia yang berkhotbah untuk memperkaya diri sendiri. Tapi saudara, saya karena apa yang saya lakukan, persembahan persepuluhan masuk gereja, dan gereja mencukupi kebutuhan saya. Ada persembahan persepuluhan 1 triliun, itu tidak mengubah HR saya. Jadi saya mau dicurigai apa? Kalau orangnya tahu sistem gereja ini, dia tidak akan bisa curiga. Dan karena itu saya juga tidak pernah takut khotbah tentang persepuluhan. Saya tidak pernah takut berkhotbah tentang persembahan. Dan kalau saya lihat keuangan gereja kurang, saya akan ngomong ke jemaat, loh, defisit, kamu cukupi atau tidak? Dan orang tidak bisa bilang, oh, Pak Budi karena dewe mau aja jadi sogi. Loh, tidak ada urusannya dengan saya. Itu keuangannya gereja yang defisit. Dan persembahan saudara untuk itu, bukan untuk saya. Kamu ya saya tetap. Gereja mau defisit, gereja mau surplus, keuangan saya tetap. Apanya bisa dicurigai? Jadi saudara, kecuali kalau orang memang tidak mau tahu, dia memang urusannya pokoknya duit, ya sudah, saya tidak usah ngomong dengan orang-orang yang semacam demikian. Ya, tapi kalau saudara seorang pendeta yang memang tidak mau dicurigai yang aneh-aneh karena itu akan merugikan pelayanan saudara, maka prinsip ini adalah prinsip yang benar yang harusnya saudara lakukan. Persembahan persepuluhan masuk gereja, gereja memberikan untuk mencukupi kebutuhan pendeta, part-timer, full-timer, dan semua kebutuhan gereja yang lain. Nah, sekarang kita masuk poin H. Orang Kristen adalah imam. Dan karena itu tidak perlu memberi persembahan persepuluhan. Ini kata-kata Rasul kali ya.
Saya kutip sekali lagi, saya baca ulang bagian ini ya, kata-kata Rasul kali. Menurut Bilangan 18:25-28 dan Nehemia 10 ayat yang ke-38, orang-orang Lewi menurut gilirannya memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik dari persembahan persepuluhan mereka, dalam kurung 1%, kepada imam-imam yang melayani di Mezbah. Allah adalah warisan unik mereka dan bagian unik mereka. Persembahan persepuluhan berhenti di sana. Mandek, ya. Rakyat berikan pada Lewi. Lewi sama 10 lagi ke imam. Mandek sana, ya. Imam-imam tidak memberikan persembahan persepuluhan karena alasan-alasan yang jelas ini juga tak diajarkan pada zaman sekarang. Sementara imam-imam tak diperintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan, mereka jelas diharapkan untuk memberikan persembahan nazar sukarela. Dalam kurung Bilangan 18 seluruhnya, Nehemia 10 ayat 35-38. Pada zaman sekarang, semua orang percaya adalah imam-imam. 1 Petrus 2 ayat 10, Wahyu 5 ayat 10. Dan imam-imam tidak memberikan persembahan persepuluhan. Fakta ini harus mendapatkan pengaruh kuat yang mendalam pada prinsip-prinsip pemberian setelah Kalvari. Saudara, saya berikan tanggapannya. Pertama, Rasul kali kelihatannya hanya mau mengajar bahwa orang-orang Kristen tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan, tapi tetap harus memberikan persembahan sukarela. Karena itu dia menyamakan dengan imam-imam yang tidak memberikan persembahan persepuluhan, tapi menurut dia memberikan persembahan sukarela. Tentang dalam perjanjian lama imam-imam tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan, saya setuju ya. Tetapi bahwa imam-imam dalam perjanjian lama memberikan persembahan sukarela, ayat-ayat yang diberikan oleh Rasul kali Bilangan 18 dan Nehemia 10 35-38 sama sekali gak cocok babar belas. Satu huruf, satu titik pun gak cocok. Orang ini kurang ajar bagi saya. Gunakan ayat seperti ini betul-betul brengsek. Coba saya buktikan. Nehemia 10 35-38. Apakah ada imam persembahan sukarela? Lihat, imam berikan persembahan sukarela. Ada tidak? Ya, kita baca ya. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang Lewi itu, supaya tidak ada penyelewengan ya, dikawal ya, bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Apa urusannya ayat ini atau teks ini dengan persembahan sukarela dari imam? Teks ini belas tidak bicara imam berikan persembahan. Orang berikan pada Lewi dan Lewi berikan pada imam. Tidak ada imam berikan persembahan, apalagi sukarela. Persepuluhan juga tidak ada semua. Dan ayat ini dipakai, kurang ajar, brengsek sekali. Sekarang saudara, Bilangan pasal 18 panjang. Kita baca semua kesal saudara saya. Saya baca hanya yang saya garis bawahi saja. Yang itu yang bicara tentang persembahan dan sebagainya. Kalau saudara mau baca di rumah sendiri Bilangan pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 32, seluruh pasal sama sebetulnya. Tidak ada bicara persembahan dari imam, sukarela, tidak sukarela, tidak ada. Saya baca ayat 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu, malah dikasih kan ya, pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku,
Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 9, inilah bagianmu. Loh, ya imam enggak, dia mau beri ya. Dari segala persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban bersalah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Orang imamnya yang dikasih, tidak ada dia yang memberikan. Ya, ayat 11, dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Lalu ayat 12, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Imam terima lagi, tidak ada dia yang beri, saudara. Hulu hasil dari tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Ya imam semua, saudara. Ya, ayat 14, semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Imam yang dapat, tidak ada imam beri. Lalu ayat 18, tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada, persembahan dan paha kanan. Ayat 19, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Lalu ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara pada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik usaha kamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil tempat pemesan anggur. Orang Lewi memang terima, sebagian diberikan, dan ini wajib, ini bukan sukarela. Ini berikan kepada imam. Imamnya tidak ada. Ya. Lalu ayat 28 bagian akhir, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Saudara, tidak percaya kata-kata saya, baca semuanya. Di dalam makalah nanti saya berikan seluruh teks ini. Jadi saudara, seluruh bilangan 18 sama seperti tadi di dalam Nehemia 10:35-38, sama sekali tidak berbicara tentang persembahan dari imam, apalagi persembahan sukarela. Persepuluhan memang jelas tidak ada, persembahan sukarela tidak ada. Bilangan 18 hanya bicara persembahan bagi orang-orang Lewi dan persembahan dari orang-orang Lewi kepada imam-imam. Tak ada satu ayat pun yang berbicara tentang persembahan sukarela dari imam-imam bagi Tuhan. Bagi saya, saudara, ini merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh Rasul Gali. Dia mau menyamakan orang Kristen dengan imam. Imam tidak berikan persepuluhan, orang Kristen tidak usah beri. Tapi kalau imam tidak memberikan persembahan sukarela, orang Kristen juga tidak memberikan sukarela. Persepuluhan tidak pakai, sukarela tidak pakai, nol persembahannya, buyar. Lalu dia merekayasa ayat-ayat ini. Menurut saya, imam punya persembahan sukarela biarpun tidak punya persembahan persepuluhan. Jadi demikian juga orang Kristen, tidak usah persembahan persepuluhan, harus persembahan sukarela. Tapi kita sudah periksa teksnya, teksnya nggak cocok sama sekali. Kalau Rasul Gali tetap mau menyamakan orang Kristen dengan imam, dia seharusnya mengajar bahwa orang Kristen bukan hanya tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan, tetapi juga tidak perlu memberikan persembahan sukarela apapun. Konyol, lucu orang. Sekarang yang kedua, dalam perjanjian baru, orang Kristen atau orang percaya memang disebut imam. Kita baca ayatnya ya. Saya tambah juga dengan ayat saya, tapi terlalu banyak untuk dibaca semua. 1 Petrus 2:9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, imam yang raja ya.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan sebagainya. Lalu Wahyu 1 ayat 5 dan ayat 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi mengapa saya kutip mulai ayat 5? Yang dipentingkan ayat 6-nya sebut imam. Ayat 5-nya saya kutip karena membicarakan Kristus melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Itu yang membuat kita itu menjadi imam. Ya. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Wahyu 20 ayat 6 juga, saya kira tidak usah dibacakan ya. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan sebagainya. Jadi saudara, memang benar orang Kristen disebut imam di dalam perjanjian baru. Nah, persoalannya saudara, dalam arti apa orang Kristen disebut imam? Dan apakah bedanya orang Kristen zaman sekarang sebagai imam, ya, dan orang-orang yang memang betul-betul imam pada zaman perjanjian lama? Beda atau tidak? Dan apa bedanya kalau memang beda? Dalam perjanjian lama, imam-imam adalah pengantara. Makanya yang boleh masuk ruang suci cuma imam-imam. Yang masuk ruang maha suci cuma imam besar, itu cuma setahun sekali. Orang biasa, halaman itu tempat berbakti. Ruang suci sama sekali tidak boleh, apalagi ruang maha suci. Jelas imam-imam adalah pengantara, dan mereka melayani secara full time. Dan karena itu mereka disokong hidupnya oleh persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan. Nah, dalam perjanjian baru, orang Kristen disebut imam dalam arti yang bagaimana? Saudara, ada 2 poin yang saya bahas ya. Poin pertama, poin A. Setahu saya saudara, dalam semua ayat perjanjian baru yang menyatakan orang Kristen sebagai imam, 1 Petrus 9, Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 20 ayat 6, tidak ada satupun yang membicarakan pelayanan. Padahal kalau imam PL mereka pelayanan, ya. Bahkan Wahyu 1 ayat 5 dan 6 yang tadi saya baca. Mengapa ayat 5 yang saya baca? Ada Kristus melepaskan dari dosa dan sebagainya. Menekankan kita menjadi imam itu karena penebusan Kristus. Dan ini lebih mengarahkan pada bolehnya kita langsung datang kepada Allah karena sudah adanya penebusan itu. Jadi kalau orang percaya disebut imam, itu alasannya karena mereka boleh langsung datang kepada Allah tanpa pengantara manusia biasa. Seperti dalam kasus perjanjian lama, harus melalui imam. Dalam perjanjian baru tidak ada imam manusia. Jadi kita sebut imam dalam arti yang berbeda dengan imam PL, saudara. Itu pelayanan full time dan sebagainya, pengantara. Kita bukan pengantara, kita disebut imam karena boleh langsung datang kepada Allah. Ini tafsiran William Barclay tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Ini berarti bahwa setiap orang Kristen mempunyai hak masuk, the right of access to God, kepada Allah. Ya, hak jalan masuk pada Allah. Setiap orang Kristen yang sungguh. Kan tuh kalau Katolik itu lucu saudara ya, masih ada imam dia ya. Dosa, ngaku dosa sama pastor. Gereja Ortodoks juga ada imam. Gereja yang punya imam menurut saya sama sekali salah. Imam itu tipe dari Kristus, anti tipenya datang, imamnya minggir. Nah, kita disebut imam dalam arti yang berbeda. Saya kutip kata-kata R.K. Harrison, Tyndale Old Testament Commentary, dalam buku tafsiran tentang Leviticus, Imamat, bagian Introduction, halaman 32, dia mengatakan demikian. Imamat Leviticus ya, dan perjanjian baru. Apa yang secara umum digambarkan sebagai imamat dari semua orang percaya
menunjukkan secara implisit bahwa mereka yang telah menyerahkan hidup mereka pada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan dengan itu telah mengalami kelahiran baru secara rohani, mempunyai jalan masuk langsung kepada Bapa tanpa penolong atau jalan lain pada pengantara-pengantara manusia. Ya, kita punya pengantara, tapi Yesus kan bukan manusia biasa, ya, dia Allah dan manusia, itu toh. Tapi orang biasa jadi pengantara nggak ada. Saya pernah khotbah di satu gereja Bethel yang memang kelihatannya tidak terlalu ada pengajaran yang kena. Setelah selesai ada ibu-ibu yang minta didoakan. Saya tidak ngerti dengan ibu-ibu ini. Dia minta saya doakan. Mungkin banyak pendeta yang senang kalau jemaatnya tergantung dia, lalu butuh doa, minta pendetanya doa, BS kayak amplop itu ya. Tapi saya tidak senang diminta doa. Dia duduk, saya duduk di depannya. Aduh Tuhan, merem kau, tangan lagi merem. Pak, melek di sini. Tak suruh melek sama saya tidak mau doa. Kenapa kamu minta saya doakan? Sudah doa, melek om, Anda, aku tidak mau doa. Kenapa minta aku doakan? Kamu doa sendiri bisa atau tidak? Kalau kamu doa sendiri, kamu percaya Kristus, didengar atau kenal Tuhan? Ya benar. Dia tidak mau dikacau omong. Saya tidak mau doa. Saya mau itu masuk dulu di pikiran dia. Kamu tidak butuh didoakan saya. Bukan saya tidak mau doakan. Tapi kalau kamu tergantung pada saya seakan-akan kamu tidak bisa doa dan harus menolong saya jadi imam. Saya tidak mau. Dan saya tegaskan itu, saya berikan pengertian. Kamu bisa doa sendiri. Kalau kamu orang Kristen sungguh-sungguh, kalau percaya Kristus, dia pengantaranya, bukan aku imamnya, dia. Doa sendiri bisa. Aku bantu boleh saja. Tapi kalau kamu berpikir seakan-akan aku berdoa bisa buat kamu berdoa sendiri tidak bisa, aku tidak mau doakan kamu. Sampai dia mengerti itu selesai semua, baru saya mau doakan. Saudara, semua kita tidak butuh pengantara manusia sebetulnya. Nah, kalau pendeta diminta untuk mendukung, saudara ini sudah berdoa, saudara minta dukungan doa pendeta untuk, nah itu boleh. Tapi wah pendeta doa mandi, nah aku doa gak mandi, ya mandi ya tuh jadi goblok, ngawur aja ngomong ke karu-karuan. Ya, sama sekali tidak kena saudara. Ya. Tapi sebutan imam, tadi kan saya katakan dalam ayat-ayat di mana orang Kristen sebut imam, tidak ada urusan dengan pelayanan. Tapi sebutan imam itu sendiri sebetulnya memang mengharuskan orang Kristen untuk melayani. Hanya saja tidak secara full time, dan karena itu sangat berbeda dengan imam-imam pada zaman Perjanjian Lama. Ya, dan pelayanan juga bisa berbeda sekali. Karena poin ini, dalam Perjanjian Baru tidak ada imam atau pengantara kecuali Yesus. Semua gereja yang punya imam, punya pengantara, tidak mengerti belas caranya nafsir Alkitab. Imam itu tipe dari Kristus. Anti tipenya datang, tipenya harus minggir. Anti tipenya datang, tipenya dipertahankan, itu kurang ajar. Kalau sekarang saudara, domba korban juga tipe dari Kristus kan ya. Domba Paskah tipe dari Kristus. Kristusnya sudah datang disalibkan. Kita dosa, sembelih domba dikorbankan. Loh, saudara menghina penebusan Kristus. Aslinya sudah datang, gambarannya yang dipertahankan. Itu seolah-olah ya, saudara punya pacar gitu ya, pisah jarak jauh gitu ya. Pacar saudara di Amerika, saudara di sini gitu ya. Lalu untuk supaya gak lali dikasih foto. Terus setiap kangen lihat fotonya, diciumi sendiri dan sebagainya. Satu kali saudara, pacar yang di luar negeri datang, aslinya datang. Saya tetap pegangi fotonya, lihat fotonya dan ciumi fotonya, Kak Gubris aslinya. Nah, saya jadi asli jungkran, saudara. Loh, aslinya datang, gambarnya dipertahankan, mau jadi apa? Yang penting lah aslinya. Aslinya datang, buang gambarnya, tipenya singkirkan. Yesus sudah datang, dia anti tipe dari imam. Dan kalau zaman sekarang tidak bisa, tidak boleh ada imam. Bedanya imam dan Yesus,
Dalam zaman PL, imamnya bawa korban. Dalam Yesus ini antitipenya. Yesus adalah imamnya dan korbannya. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia imam dan sekaligus korban. Jadi saudara, zaman sekarang Yesus itu satu-satunya imam, satu-satunya pengantara kepada Allah. Tidak melalui dia, jangan mimpi sampai kepada dia. Saya tidak peduli saudara Kristen atau agama lain atau apapun. Saudara tidak punya Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara tidak sampai kepada Allah. Karena dia satu-satunya pengantara, imam kepada Allah. Disebut pengantara, disebut imam besar. Saya berikan sederetan ayatnya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Katolik kalau mereka pakai Maria sebagai pengantara, dikasih ayat ini, mestinya kebingungan kalau dia memang mau bolak-balik Alkitab, tidak karu-karuan. Mereka bilang Maria itu pengantara mereka untuk datang kepada Yesus. Yesusnya pengantara untuk datang kepada Allah. Loh, siapa yang kasih ayat seperti itu? Ini cuma satu-satunya pengantara, manusia Kristus Yesus. Sekarang Efesus 2 ayat 13 dengan 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ini orang non-Yahudi ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan non-Yahudi ya, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan mati yang sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini maksudnya seremonial law ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, non-Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, Yahudi. Dan karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Rasanya yang dekat apa yang jauh ya? Ingat, jauh non-Yahudi, kafir, dekat Yahudi, tapi tetap yang jauh maupun yang dekat harus lewat Yesus. Kalau dikontekstualisasikan untuk zaman sekarang, yang dekat itu kira-kira apa ya? Orang yang lahir dalam keluarga Kristen, orang dalam suku-suku Kristen, bangsa-bangsa Kristen, itu yang dekat. Yang jauh itu yang lahir dalam keluarga ateis, dalam keluarganya dukun-dukun, dalam keluarga agama-agama lain yang anti Kristen dan sebagainya. Tapi ingat saudara ya, dekat atau jauh tidak jadi. Tetap butuh Kristus atau saudara masuk neraka. Justru dekat ini kroso nek sudah nyambung sama Allah, padahal sebetulnya belum. Saudara masuk neraka karena lahir dalam keluarga Kristen. Yang jauh ini krosone ado, butuh juru selamat, dia malah datang. Jauh dekat, Yesus satu-satunya pengantara, Yesus satu-satunya imam, dia satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Ya, sekarang Ibrani 2:17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk menambahkan dosa seluruh bangsa. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah pada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ibrani 4:14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5 ayat 6 dan 10. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 10 sama ya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek.
Saudara bisa bandingkan dengan Mazmur 110 ayat 4, Ibrani 6 ayat 20, Ibrani 7 ayat 17, semua peraturan Melkisedek silakan baca sendiri. Lalu saudara, Ibrani 7 ayat 24 dan 28. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang beralih. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantar mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dia sendiri sebagai korban. Saya katakan dia imam, dia juga korban, ya. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Imamat 9 ayat 11, Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ibrani 9:15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 9, 24-28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat yang kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dia sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 10 ayat 12. Dan karena kehendaknya ialah kita yang telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 10:19-22. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena saudara baik, tapi karena ada pengantara dan dia menebus dosa saudara. Itu yang memberikan jalan masuk. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan ayat yang terakhir, Ibrani 2:24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, sana banyak ayat Yesus imam, dan dia satu-satunya imam. Dan karena tidak ada imam dalam arti pengantara kepada Allah kecuali Yesus. Dan karena itu apakah orang Kristen adalah imam dalam arti pengantar seperti itu? Menurut saya tidak. Imam-imam PL ya digenapi antitipenya Yesus, bukan kita. Jadi kalau alasan kita itu imam lalu sama seperti imam PL, tidak perlu berikan persepuluhan, lagi-lagi menurut saya ini adalah argumentasi yang sangat-sangat konyol. Kita selesai dengan poin yang kedua, dan minggu depan kita membahas poin yang ketiga, bahwa ajaran tentang persepuluhan itu katanya tidak ada dalam perjanjian baru dan sebagainya.
Kita masuk dalam acara tanya jawab sebelumnya.